itu kan backdrop-nya walaupun kita bicara market domestik ya, tapi backdrop global itu berpengaruh. Yang pertama kita melihat bahwa 2023 itu masih tightening year dari polisinya the Fed. Itu yang pertama. Dan sudah dikatakan bahwa menurut Jerome dalam kondisi ini way to go dia bilang ya, jadi masih akan naik banyak dan the next thing is dia akan pause for longer time gitu ya, jadi nggak akan cepat-cepat pivot. Menengarai kondisi seperti ini, menurut kita yang kita lakukan untuk fixed income itu adalah kita menerapkan strategi dengan shortening our duration ya, karena suku bunga masih naik. Nah, tetapi kita juga siap-siap di akhir 2023 untuk fixed income itu mungkin kita agak longer duration karena di 2024-nya mestinya cut. 2024 it would be a bullish year, a good year for fixed income. Tapi di 2023 yang bisa navigate dengan shorter duration mestinya juga akan benefit. Jadi kita lihat money market atau fixed income dengan shorter duration itu lebih cocok untuk investor kita di 2023. Nah, untuk equity kita melihat masih ada growth Indonesia ya. Tadi saya sampaikan masih mungkin kita di 4,9, 4,7 sampai 4,9. It's a growth gitu ya. Translating into EPS juga mungkin sekitar 7%-an. Nah, dengan valuasi mungkin kita satu standar atau 1,5 standar deviasi dari PE 10 tahun kita terakhir di 16 ya. Mungkin kita bisa di 14,2, 14,3. Kita pikir sih kita masih akan mencatatkan decent performance ya di 2023 untuk equity. Mungkin another level menuju 79 atau 8.000 kita bisa lihat di akhir 2023. Oke, tadi optimis ya untuk akhir tahun 2023. Kemudian tadi kalau kita berbicara terkait dengan porsiannya begitu, kira-kira berapa persen tadi yang akan dimasukkan ke money market, kemudian juga ke fixed income dan juga ke pasar equity menurut Anda? Ya, well kita optimis tapi di depannya ada kata cautiously optimistic gitu Oke. ya. Sebab kalau misalnya tidak di manage sisi makronya, jangan lupa Indonesia itu rawan terhadap kalau rupiah melemah terhadap US dollar imported inflation. Ya, Ya. konsumsi domestik kita banyak disupport oleh barang-barang import. Nah, kalau inflasinya runaway nanti kelihatan bisa kayak 2008 gitu. Nah, ini yang kita khawatir. Makanya menurut kita sebetulnya ekonomi kita cukup kuat, prudent di sisi makro penting untuk jaga stability. Bicara tentang alokasi ya, menurut kita being cautious buat yang nggak terlalu suka resiko tapi ingin ada exposure juga sebetulnya ke equity, mereka bisa memilih balance fund gitu ya. Dan dalam konteksnya itu mungkin balance fund itu tidak 50-50 ke equity-nya gitu ya, atau 60-40 tapi mungkin di level 30%-an dan sisanya ke short duration bonds gitu. Tapi untuk yang memang khawatir dengan volatility karena Iva market kita ini begitu dipengaruhi juga oleh sentimen global dan di globalnya itu kita lihat kan volatility meningkat. Kita sarankan sih memang mereka untuk berada di money market dulu karena money market juga yieldnya akan naik terus. Misal 2022 yield money market ini kan sudah naik banyak ya dari tadinya yang depositonya kecil-kecil 2% gitu ya. Sekarang udah kita lihat ada yang offering 6%. Jadi money market pun sesuatu yang menarik. Nah, yang terakhir adalah buat yang punya long term view gitu ya, invest untuk jangka panjang mungkin untuk pensiunnya gitu. Adik-adik kita gitu ya yang baru mulai masuk kerja jangan takut masuk ke equity. Buy, sit and sit tight. Oke, baik. Kalau untuk equity sendiri begitu yang masih menarik secara sektoral apa nih? Karena kalau kita lihat juga dari perbankan ini juga masih menjadi andalan ya. Tapi kalau kita lihat rentang harganya juga kalau kita compare ketimbang tengah tahun ini juga masih cukup tinggi begitu. Apakah ada sentimen begitu ke depannya bahwa perbankan mungkin akan turun dulu, kemudian nanti bisa buy on weakness, kemudian bisa dikumpulkan lagi begitu untuk jangka panjang atau level sekarang juga sudah menarik? Dan kalau secara sektoral juga dari sisi teknologi ini seperti apa Anda melihatnya? Oke, sektor ya yang kita suka. Yang kita suka adalah reopening ekonomi, ya, which is consumption,
durable goods, discretionary gitu ya. Karena mereka akan sebetulnya dapat benefit dari 2 tahun 3 tahun masyarakat udah saving gitu ya selama periode COVID nggak belanja nggak apa gitu ya. Jadi itu kita suka. Nah, di sisi lain juga kita suka tentunya perbankan gitu ya. Di valuasi sekarang ini mungkin sekitar 2,5 price to book gitu ya. Sementara kita menawarkan net interest margin yang menarik, mungkin salah satu yang tertinggi di region gitu. Ya, perbankan sesuatu yang kita suka, apalagi ini tightening-nya belum selesai. Kita pikir sih BI masih harus mengikuti the Fed ya, entah 100 atau 125 basis lagi melakukan tightening di 2022 akhir ini sampai 2023 pertengahan gitu ya. Jadi mungkin BI masih bisa terus naik sampai ke 6% mungkin gitu ya, atau 6,25 gitu dari current level. Sementara the Fed sendiri mungkin bisa mendekati 5 atau 5,25. Nah, having said that, perbankan tentunya akan benefiting dari sisi itu. Nah, yang ketiga adalah komoditi gitu ya. Ya, memang harus berhati-hati karena volatile gitu ya komoditi ini. Tapi kita melihat kayak coal price itu agak susah harganya untuk turun signifikan gitu ya. Nah, ini akan benefiting coal mining company juga gitu. Jadi kita sebetulnya juga suka yang punya export oriented seperti di mining seperti nikel gitu ya, karena EV story juga gitu kan ya. Itu hal-hal yang kita suka. Tapi memang beta stok saham-saham ini cukup tinggi gitu. Jadi itu memang harus berhati-hati.